Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Masih bersama saya Kifli, saat ini bertugas sebagai host untuk sesi acara ini. Dan saya ingatkan kepada sahabat podcast Media Master Studio untuk jangan bosan-bosan subscribe dan like and share serta komen akun kita nanti ada di bawah ini. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah di studio telah hadir 4 orang pejuang-pejuang pendidikan ya. Mahasiswa PPL dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin juga para netizen juga sudah penasaran, mungkin mengenal narasumber. Oke, saya persilakan kepada para narasumber untuk memperkenalkan diri. Saya mulai dari mana nih? Yang Sri Kandi dulu atau yang ininya, pangerannya gitu? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Aziz Sodikin. Saya saat ini bertempat tinggal di Pidori Lombang, Jalan Keluarga William Iskandar. Dan saat ini saya menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yaitu Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah. Sudah cukup? Dan untuk prodi saat ini adalah Pendidikan Agama Islam. Oke. Dilempar. Panggilannya siapa? Aziz. Oke, dilempar ke mana? Kiri atau ujung? Mungkin yang di lain. Oke, yang di ujung, silakan. Assalamualaikum Pak. Saya Suyanti. Panggil saja nama saya Yanti. Oke. Kalau sekarang alamat saya itu di Pinangku Pak. Saya ngekos karena alamat sebenarnya saya dari Sedang, Kecamatan Galang. Di STAIN ngambil fakultas atau jurusan apa? Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke. Lanjut sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, bisa dipanggil Aisyah. Saya dari Tambahan Jahe dan sekarang saya menempuh pendidikan di STAIN Mandailing Natal semester 8 dengan prodi Tadris Bahasa Inggris. Fakultasnya Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, dilanjut terakhir. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiyatur Rahma, biasa dipanggil Rahma. Fakultas Ilmu Keguruan, prodi Pendidikan Agama Islam. Sekarang sedang menempuh pendidikan semester 8. Alamat saya asli dari Ujung Gading Pasaman Barat, tapi domisili di Panjabungan ini berada di Sukaramai 9. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Perkenalan aja cukup? Sudah cukup. Oke. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah masa sekolah, masa kuliah, dan masa depan. Pertanyaan yang sederhana. Tadi sebelah kanan saya Yanti, di sebelahnya lagi Aisyah, di sebelahnya lagi Rahma dan Aziz. Oke. Semoga saya ingat nama-namanya ya. Karena namanya beda-beda, nggak ada yang sama. Oke, untuk Aisyah. Aisyah ini nama istri kesayangan Rasulullah ya? Iya, betul. Oke. Seperti apa sih masa SMA-nya dulu? Coba diceritakan. Waktu saya SMP kan Pak, bukan SMA. Oke ya. Memang betul kata orang itu kan Pak, masa-masa yang paling indah masa-masa waktu SMK. Iya. Karena di sana banyak pengalaman, khususnya saya kan Pak, SMK ada jurusan gitu ya kan Pak, termasuk jurusan TKJ. Di sana saya mendapatkan pengalaman itu di pas PKL. Iya. PKL Pak namanya. Kalau sekarang namanya Prakrin. Oh, prakirnya Pak. Iya. Waktu kami itu tahun 2018 itu PKL Pak. Oh, PKL ya. Oh, berarti udah termasuk generasi tua ya. Ya, dilanjut Aisyah ya. Terus pengalaman kan Pak? Iya. Pokoknya Pak, aku pengalamannya paling suka waktu PKL aja Pak. Oke.
boleh dibilang masa SMA SMK itu lebih indah daripada masa kuliah. Iya Pak. Serius? Serius Pak. Tapi kan waktu pas kita SMK kata orang enak kuliah gitu. Tapi kalau sudah sekarang jalankan Pak, nggak seasik yang diceritain orang. Oke, nanti saya ulit-ulit ya. Saya simpan dulu. Oke, Yanti. Apa sih, seperti apa sih Yanti waktu masa SMA dulu? Culun kah atau silakan Yanti ya. Semasa saya aliyah atau apa itu saya bersekolah di Mandua Deli Serdang. Saya itu kalau kepribadiannya pendiam, tapi sering membaca buku di perpustakaan gitu Pak. Jadi kurang dalam bergaul. Gitu. Kalau dulu ya Pak. Tapi kalau sekarang saya merasakan lebih nikmat lagi di masa sekarang karena belajar mandirinya itu dapat Pak. Ya. Menemukan teman-teman yang mengutamakan diskusi, musyawarah, gitu Pak. Jadi sifat saya yang dulu itu yang pendiam atau yang susah bergaul, kemudian karena sekarang menemukan teman-teman yang mengutamakan diskusi itu, jadi saya lebih terbuka gitu Pak. Oke, saya simpan dulu lagi, nanti saya tanyakan lagi, oke ya. Jadi dulu kutu buku ya? Iya. Bukan kutu kupret ya? Oke, baik. Ajis. Iya Pak. Masa SMA dulu gimana Ajis? Kurus kah? Gemuk kah? Atau bahenol gitu? Jadi Pak, kalau berbicara seputar pengalaman semasa SMA, bisa dikatakan lucu Pak, karena bisa dibilang berat badan itu semakin menurun dan sampai saat ini semakin menaik. Oh gitu. Jadi sejahtera ya? Sejahtera Pak. Oke ya. Dan selama SMA itu bisa dibilang unik Pak, karena SMA itu saya masuk 2 sekolah. Sekolah yang pertama pesantren Darul Takin dan itu di Tangerang, dan yang kedua itu SMA Islam Syakirin di Tangerang juga Pak. Memang panjang ceritanya kan Pak. Jadi kalau panjang nggak usah diceritakan, nanti podcast kita 3 jam nanti. jadi lebih uniknya Pak, mungkin lebih banyak membuat pengalaman di masa-masa SMA Pak. Untuk belajar menjadi percaya diri, kepemimpinan dan lain-lain Pak. Terakhir, Rahma, silakan. Masa dulu Rahma masa SMA gimana? Baiklah Pak, cerita sedikit pengalaman tentang SMA. Pengalaman di SMA saya tidak jauh beda dengan pengalaman pada saat kuliah sekarang ini Pak. Karena pada saat SMA disitulah tumbuh jiwa rasa ingin tahu saya itu Pak sangat tinggi, sehingga pada saat di perkuliahan juga seperti itu Pak. Jadi pada saat SMA saya dulu mengikuti beberapa organisasi. Kalau di MAN itu Pak ada namanya OSIM, Pramuka, PMR gitu Pak. Jadi rasa penasaran saya itu sangatlah tinggi, sehingga pada saat di masa-masa SMA itu saya ikutlah Pak bergabung di dalam organisasi tersebut. Sehingga karena penasaran yang tinggi inilah Pak membuat saya sampai di Panyabungan ini dan melanjutkan perkuliahan di STAN Mandailing Natal. Berani ini ya, berani masuk ke daerah orang ya. Oke, Rahma ada lagi? Saya rasa cukup sekian Pak. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kalian. Dulu masuk ke kuliah STAIN itu melalui jalur mandiri, jalur undangan atau tes gitu? Saya mulai dari Yanti. Iya Pak. Kalau saya masuk ke STAN Mandailing kali ini, saya melalui jalur STAN. Oh, berarti tes apa ya? Tes PTN gitu apa? Oke gitu ya. Sama kayak dulu SMPTN gitu. Iya Pak. Jalur undangan. Oke. Kalau Aisyah? Masuk ke STAN Mandailing itu Pak jalur mandiri. Jalur mandiri. Oh gitu. Ujian. Iya ujian. Oke. Kalau Rahma? Ujian mandiri juga. Ujian mandiri. Ajis? Saya juga jalur mandiri Pak. Jalur mandiri. Oke. Yanti, apa persiapan yang dilakukan untuk menghadapi jalur seleksi untuk masuk STAN itu? Iya. Yang harus dipersiapkan itu pertamanya pastinya itu fisik kita. Ke mental kita gitu kesiapan kita nanti kita bakalan terus di mana itu harus kita persiapkan kan Pak. Kemudian HP atau yang lainnya seperti media sosial
kita harus pandai dalam memainkannya. Dan apalagi zaman sekarang, zaman now, zaman orang harus pandai dalam teknologi atau media ya Pak. Iya. Oke. Kalau ini kalian bertiga mandiri ya? Apa yang kalian persiapkan sebelum menghadapi tes seleksi jalur mandiri itu? Saya mulai dari Rahma. Baiklah Pak, sebelum mengikuti seleksi mandiri, tentu otomatis kita mempersiapkan bekal ilmu Pak. Iya. Karena pada saat melaksanakan ujian tes mandiri tersebut, di situ kita akan dikuras yang namanya dengan wawasan kita Pak. Contoh pengetahuan kita, karena pada saat seleksi mandiri tersebut, di situ kebanyakan soalnya Pak yang mencakup agama semua Pak. Iya. Jadi itu butuh pembekalan sebelum mengikuti ujian tersebut Pak. Oke. Kalau Aisyah, nggak usah senyum. Ya, Aisyah gimana? Kalau persiapan sih Pak sama kayak Rama juga, sama Iya. nanti kita harus menguasai ini kan Pak. Kalau di pas ujian di sana, saya mempersiapkan diri termasuk tentang ini kayak keagamaan kan Pak, karena apa namanya? Basicnya dulu SMK. Iya gitu Pak, ya. karena basicnya SMK harus persiapin tentang keagamaan. Oke. Sarapan nggak? Sama. Oke, Ajis. Kalau saya itu Pak ada 3 sebetulnya. Iya. Yang pertama itu keyakinan diri sendiri. Jadi dari materi dan lain-lainnya itu persiapan. Iya. Karena bagaimanapun kita kuliah, kita yang menjalani. Oke. Dan yang kedua itu usaha. Jadi apa yang kita usahakan nantinya mudah-mudahan tidak mengecewakan orang tua. Iya. Karena bagaimanapun kontribusi orang tua itu di dalam hidup kita itu banyak. Iya, betul. Dan yang ketiga itu apa yang kita orang tua itu dapat terlaksana. Oke, baik. Saya kembali ke Aisyah ya. Latar belakangnya SMK, bertolak belakang ya. Iya Pak. Dulu TKJ, merakit, install, ini semua. Tahu-tahu dapat hidayah. Punya teman nama Hidayah nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Aisyah tadi mengatakan masa SMK itu masa paling indah. Iya Pak. Indahnya di mana? Indahnya tuh Pak, ini pas PKL. bukan karena pasti ini Pak, kan karena SMP itu nggak culun-culun orangnya kan Pak. Oke. Pengalaman kita bersahabat dengan sesama jenis, terus lawan jenis kan Iya. Pak berbeda. Iya. Dan kalau dilihat dari pemainnya dari SMA kan jauh dari SMK kan Pak. Iya. Oke, saya potong. Jurusan TKJ kebanyakan laki-laki. Iya Pak. Jujur saja. Termasuk bidadari kan di kelas? Iya Pak, karena kan terus itu cuma 8 orang. Iya, betul. Termasuklah saya dari Oke, ada lagi? Cukup Pak. Oke, saya ke Yanti. Iya Pak. Dari Galang, dari Serdang jauh. Kalau jalan kaki berapa hari nyampe? Oke, katanya dulu masa SMA itu kurang pergaulan, kurang bersosialisasi, kemudian sering baca buku, berkutat dengan buku, kemudian masa kuliah menemukan teman-teman yang sering sharing diskusi dalam tanda kutip satu frekuensi lah gitu. Adakah orang spesial yang kamu temukan di Panyabungan ini ketika masa-masa kuliah sehingga menemukan orang yang sering diskusi, baik diskusi tentang pribadi, baik diskusi tentang masalah pendidikan? Kalau orang spesial Pak, banyak Pak. Karena kan suka itu relatif ya Pak. Iya. Nah, terutama saya tuh menemukan teman-teman itu dari organisasi. Organisasinya apa? Iya. Saya ikut himpunan mahasiswa Islam Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, terus? Saya belajar dari situ, bergaul, membangun relasi di situ ya kan Pak. Nah nanti di situ lah kita dapat informasi yang baru gitu kan Pak. Oke, baik. Ajis katanya karena keheranan orang tua sehingga pindah dari satu sekolah ke sekolah lain-lain. Faktor apa yang menyebabkan kok bisa orang tua itu heran gitu? Jadi Pak, kalau dibilang heran pasti heran. Iya. Kenapa? Karena dulu saya suka membaca. Jadi setiap ada mata pelajaran di pondok pesantren tersebut Pak, karena menggunakan bahasa Arab, jadi
mau nggak mau setelah pembelajaran selesai, orang-orang yang lain itu makan, bergaul dengan teman-teman yang lain, dan saya berbeda. Saya itu lebih suka menghafal, membaca, dan menjadikan orang tua sebagai motivasi saya pribadi. Iya. Jadi ketika 2 minggu pertama tidak bertemu dengan orang tua, setelah bertemu dengan orang tua, saya langsung sujud di kakinya. Saya minta maaf selama saya masih suka membuat orang tua saya sedih. Iya. Dan bahkan sampai saat ini seringkali berpikir bahwa saya sebagai anak belum bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua saya. Karena bagaimanapun, apapun kita, sesukses apapun kita, kalau kita nggak punya hormat, takzim ke orang tua, semua itu akan menolak. Oke, luar biasa. Baik, untuk Rahma, di keluarga katanya semua selalu kuliah di Sumatera Barat. Nah, Rahma katanya pengen tampil beda, dan mudah-mudahan pilihannya ini tidak salah. Kuliah di Mandiri Natal, tepatnya di STAIN. Ya, apa yang mendorong kamu agar mengambil keputusan itu tidak sama dengan kakak-kakaknya, tetapi mengambil keputusan kuliah di luar Sumatera Barat? Apa yang mendorong kamu sehingga mengambil keputusan tersebut? Baiklah Pak, yang menjadi pendorong saya agar termotivasi ke penyambungan khususnya Mandiri Natal ini kan Pak, pas waktu pendaftaran saya sudah mendaftar Pak. Jadi di situ karena mengambil universitasnya terlalu jauh, jadi tidak dikasih izin sama orang tua. Jadi lama-lama menunggu itu Pak, waktu keluar hasil pengumuman, ya jelas keberadaannya. Jadi di situ semua perguruan tinggi yang negeri udah tutup Pak. Jadi di situ tinggal yang swasta Pak, contohnya kesehatan, atau itulah pilihan terakhir dari orang tua, masuk BLK kalau nggak kesehatan, pilihan terakhir yang 2 Pak. Nah jadi saya cari-cari informasi dari media. Jadi itulah kebetulan saya masih itu sama tukang warnetnya dikasih tunjuk lah Pak, masih ada satu universitas yang baru negeri yang ada di Penyambungan, kebetulan itu masih buka, itu kalau nggak salah Pak gelombang ketiga. Disitulah saya berinisiatif. Awalnya orang tua tidak mengasih izin karena famili pun nggak ada di sini Pak, jarak yang cukup jauh. Jadi saya berusaha meyakinkan kedua orang tua untuk berangkat ke Penyambungan ini dengan modal nekat. Ya, kira-kira seperti itu Pak ceritanya Pak. Ada penyesalan nggak dengan kuliah di STAIN karena pilihan terakhir itu karena tidak menginginkan kuliah di swasta, kemudian hanya itu pilihan terakhir setelah melihat seluruh PTN itu sudah tutup? Ada penyesalan nggak kuliah di STAIN? Sampai sejauh ini Pak penyesalannya kalau dibawakan ke diri kita Pak nggak ada, tapi itu kalau dituruti kehendak orang tua sebenarnya lebih mengapakan ke kesehatan gitu Pak, atau BLK biar kalau BLK itu kan Pak otomatis kalau selesai pendidikan yang 6 bulan otomatis kerja, bisa ada keahlian gitu Pak. Kalau sampai sekarang inilah Pak udah semester 8 masih dibiayai orang tua gitu kan Pak. Kalian udah semester 8, tentunya mempunyai kesibukan yang sangat banyak, apalagi sekarang PPL. Kalian akan kehilangan waktu bergaul dengan teman, kemudian bersosialisasi di kampus juga sedikit karena fokus di PPL. Nah, bagaimana cara kalian mensiasati waktu agar kalian bisa juga melaksanakan tugas, mengerjakan apa yang diberikan oleh guru pamong atau dosen pamong, dosen pembimbing, sehingga bisa bergaul dengan teman-teman, tidak melupakan teman-teman. Saya mulai dari Yanti, karena udah mengangguk-angguk dari Jadi saya mengatur strategi Pak, atau mensiasatin, mengatur manajemen, mengatur waktu itu. Saya kan suka orangnya gampang hilang gitu Pak, lupa. Makanya saya sering mencatat Pak. Saya suka mencatat, bawa buku gitu. Apa yang harus diprioritaskan yang utama itu, yang harus lebih diutamakan dulu, itulah yang harus saya lakukan nanti gitu kan. Baru saya bisa bergaul dengan kawan-kawan yang lain,
nggak ikut organisasi di hari ini gitu kan. Kalau nggak bisa, nanti bisa dibicarakan ke teman kapan waktunya yang bisa gitu kan. Jadi saling berkomunikasi gitu Pak, baru menemukan solusi gitu kan. Oke. Sejak kapan itu punya sifat agak lupa gitu? Sejak tugasnya banyak? Iya Pak, karena terlalu banyak jadi mungkin. Jadi itulah saya berinisiatif sendiri, saya mencatat apa yang ada itu. Pernah lupa nggak dengan catatannya di mana letaknya? Iya, insya Allah nggak pernah Pak. Nggak pernah. Iya, tapi kalau yang ada di pikiran saya itu sering lupa. Tapi kalau saya nulis di mana itu saya selalu ingat. Oke. Baik, untuk Rahma, gimana cara mengatur Anda waktu belajar dan bermain dengan teman? Baik Pak, pada saat mengatur kegiatan sehari-hari, contohnya di rumah, di sekolah, di kampus, apalagi sekarang pada saat menempuh PPL ini kan Pak. Nah di situ kita berpandai-pandai mensiasati waktu. Kalau enggak, waktu itu sendiri nanti yang membunuh kita kan Pak. Kalau kita berleha-leha, contohnya saja ada kesibukan untuk hari ini, ada kegiatan harus bisa kita Pak menuntaskannya dalam satu hari itu. Kalau kita masih mengulur besoklah itu bakal nggak selesai Pak. Untuk Aisyah, gimana caranya strateginya? Ya, strategi yang saya gunakan Pak mendahulukan pekerjaan namanya di dalam PPL ini kan Pak. Ada tugas-tugas tambahan dari Pamong, saya kerjakan dulu. Setelah itu kalau ada tugas yang lain baru dikerjakan itu Pak. Oke. Cukup? Ajis gimana? Kalau saya Pak, jika memang ketika belajar, bermain dan kumpul sama kawan-kawan itu sebetulnya ketiga hal ini bisa dijalankan secara bersama-sama. Ketika waktunya belajar, kita bisa sambil bermain. Iya. Dan ketika waktunya membaca dan lain-lain, kita bisa juga bermain dengan kawan-kawan lain. Jadi ketiga hal tersebut bisa dijalankan dengan waktu yang bersamaan. Dengan catatan menyelesaikan satu hal baru menyelesaikan hal yang lainnya Pak. Yanti dari SMA? Man. Ya, Pak. Aisyah dari SMK. Rahma dari? Man. Ajis dari? SMA Pak. SMA. Masa SMA dengan masa kuliah pasti beda. Pasti beda. Pertama dari segi sistem pembelajaran, kemudian metode belajar yang kita ikuti juga beda, kemudian siklus pertemanan juga pasti beda, jadwal pembelajaran termasuk jadwal kuliah juga beda. Ada nggak yang kalian temui ketika pertama kali menyandang predikat maha gitu? Ada yang kalian temui masalah di kampus? Kalau ada, bagaimana cara kalian mengatasi masalah itu? Saya mulai dari Ajis. Kalau berbicara dulu ketika pertama kali menjadi mahasiswa, sudah tentu pasti berbeda kan Pak, karena ada kata maha. Sudah tentu pasti memiliki tanggung jawab yang besar, karena harus memiliki potensi yang lebih dari siswa yang lain. Karena namanya juga mahasiswa. Jadi mensiasatinya ketika pembelajaran yang berbeda, karena ketika kuliah itu dosen masuk membagikan poster, jadwal, dan pembagian kelompok pemakalah. Nah, pertemuan yang selanjutnya, kelompok yang menjadi pemateri itu mempresentasikan makalah sesuai dengan arahan dari dosen. Nah, sudah tentu pasti sebagai mahasiswa harus memiliki kesadaran yang tinggi di dalam mencari ilmu. Karena presentasinya di dalam bangku kuliah itu hanya 25% pembelajaran di dalam kelas. Nah, 75% itu ada di luar. Seperti itu Pak. Jadi ada masalah ditemui? Ada Pak. Nah, gimana cara? Masalahnya apa saja? Karena jujur saya nggak terlalu paham Pak mengenai tentang pendidikan dalam Islam. Karena dulu SMA belajar pendidikan dalam Islam itu seminggu sekali. Dan rutinitasnya setiap pagi sholat duha dan lain-lain. Sudah tentu pasti harus pandai-pandai mencari teman. Nah, harus pandai-pandai mencari relasi, pandai-pandai mencari dosen yang kira-kira bisa diajak diskusi mengenai tentang keislaman, keindonesiaan, dan lain-lain. Seperti itu Pak. Untuk Aisyah, pernah menemukan masalah ketika pertama kali jadi
mahasiswa? Kalau untuk masalah pertama kali menjadi mahasiswa nggak dapat, cuman kejauhan aja Pak tempatnya kan dari tempat saya ke kampus itu aja Pak. Oh gitu, itu aja masalahnya. Iya, Pak. Oke. Kalau bisa bikin aja tenda di samping kampus. Sehingga kalau kangen kampusnya tinggal buka tenda gitu. Itu aja? Ya, Pak. Oke. Yanti. Kalau masalah pasti ada. Iya. Ya, Pak. Dari masalah itu lah kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan gitu kan, solusinya apa. Nah, masalah saya itu karena dulu kan saya tuh masih kebawa rasa takut itu Pak kemana-mana. Iya. Nah, saya tuh apalagi kalau mau ngajak teman, terus teman itu Pak nggak mau gitu kan Pak, atau capek mungkin dia jadi di kos gitu. Kalau saya kan harus ada ini harus itu kan, banyak kegiatan kami kan beda juga. Jadi saya harus berinisiatif sendiri gitu kan Kak, harus belajar berani gitu kan. Jadi saya kemana-mana itu harus berani, harus gitu kan. Memang setiap orang kan ada rasa takutnya di dalam hati, tapi bukan berarti orang yang berani itu tidak ada rasa takutnya. Iya, seperti itu Pak. Tidak berusaha menyewa bodyguard maksudnya? Mahal. Mahal. Oke, untuk Rahma. Ya Pak. Iya. Pertanyaan yang sama. Ketika menjadi pertama sekali menyandang predikat mahasiswa, ada masalah yang didapat di kampus? Dan kalau ada, bagaimana cara mengatasinya menurut Rahma? Silakan. Kalau permasalahan di kampus pasti ada Pak, tapi yang namanya mahasiswa udah sanggup lah menanggung beban yang udah diamanahkan kepada diri seorang mahasiswa kan Pak. Contohnya saya Pak dalam pengerjaan tugas yang diamanahkan oleh dosen, tentu otomatis kita sebagai mahasiswa tersebut harus bertanggung jawab Pak atas tugas yang sudah diberikan oleh dosen tersebut. Karena pada saat kita pada masa-masa SMA, dulu kita masih bergantung dengan materi yang diberikan langsung oleh seorang guru terhadap kita. Beda di perkuliahan. Kalau di perkuliahan, guru cuma membagikan silabusnya aja Pak. Nah, kalau mencari materinya itu sudah diamanahkan kepada kita Pak. Itulah tanggung jawab seorang mahasiswa untuk memenuhi tanggung jawab yang sudah diamanahkan dosen tersebut Pak. Baik, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panjabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Narasumber kita hari ini terlalu semangat ya. Oke, baik. Untuk kalian berempat, kalian dipertemukan masa PPL atau sudah kenal di masa kampus? Dari mana? Masa PPL saya. Enggak, maksudnya kalian sudah kenal di kampus atau masa PPL ini baru kenal? Semuanya? Cuma saya Pak baru ini kenal masa PPL ini. Oke, yang lainnya? Karena kebetulan Pak kami bertiga satu prodi, Oke. satu fakultas. Satu fakultas, Nah, satu tapi prodi, tapi beda ruangan Pak. beda ruangan. Yang satu ruangan siapa? Kami berdua Pak, Oke. satu ruangan. Pertanyaan untuk Yanti dan Rahma, ya. Orangnya ada di sini ya. Iya Pak. Belak-belakan saja, Iya. nggak usah takut, jujur saja jawabnya. Saya mau ke Rahma atau Yanti dulu? Boleh. Terserah Pak. Oke. Menurut Rahma, apa sifat yang baik dari diri Yanti? Dari sejauh ini Pak yang sudah saya amati dari diri Yanti, sama seperti yang dibilangnya di awal tadi Pak, dia memiliki sifat pendiam, pemalu. Tapi nggak malu-maluin kan? Enggak Pak, dia pendiam Pak, susah bergaul gitu, suka menghabiskan waktu sendiri. Ketimbang saya Pak, bersama kawan-kawan itu lebih suka ngumpul, jalan-jalan gitu loh Pak, yang namanya masih sama-sama masa muda kan Pak. Oke, itu karakter Yanti ya. Oke, Iya. masih untuk Rahma ya. Pernah nggak Yanti ini ngeselin? Enggak Pak, Enggak. soalnya dia orangnya tertutup Pak, apa-apa dipendam sendiri Pak. Oh, gitu. Tertutup pakai ini. Oke, masih untuk Rahma ya. Sabar ya Yanti ya. Iya Pak. Pernah nggak Yanti neraktir? Enggak. Enggak. Oke, Yanti itu utang ya. Yanti neraktir ya. Oke. Terus pernah nggak Yanti itu membuat suatu masalah di kelas?
Pernah Pak, dia pelupa Pak. Oh gitu. Karena pelupa itu ada masalah di kelas. Iya Pak, aturan pas waktu jadwal presentasi dia lupa. Sama Aziza, sebelum sama. Jadi nggak jadi presentasi gitu. Iya. Pernah ya dulu kelas. Mungkin soalnya selalu saya tuh catat gitu kan. Oke. Bahkan saya sering mengingatkan kawan-kawan. Oh gitu, dibantah langsung ya, dibantah langsung. Oke. Baik, saya ke Yanti ya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana menurutmu karakter si Rahma? Pastinya ada sisi yang nggak saya senang juga, pasti ada sih kawan Kak. Iya. Tapi saya Oke, saya cut. Pasti ada sisi yang tidak disenangi. iya Pak. Oke, yang disenangi dulu apa? Yang disenangi itu dia itu bisa memimpin orang teman-temannya. Oke, iya. Karena dia itu orangnya terbuka gitu Pak. Bisa lah jadi pemimpin, seorang pemimpin. Itulah yang saya ambil dari Diri dia. Gitu. Sisi yang tidak baiknya? Kalau bicara gitu kan Pak, suaranya terlalu nyaring gitu. Jelas. Terlalu nyaring atau terlalu merdu? Nyaring jelas. Oke, baik. Itu saja yang kamu lihat karakternya. Ada lagi kan? Nggak apa-apa, kita buka-buka aja. Kalau dia tuh orangnya nggak suka tersinggung gitu Pak. Misalnya kalau Mudah tersinggung? Enggak mudah tersinggung. Tapi menurut saya ada teman yang saya rasa menyinggung dia sebenarnya, cuman dia tuh menyikapinya dengan hal yang positif gitu Pak. Iya Pak. Pernah nggak si Rahma ngeselin dirimu? Pastinya ada sih Pak, kalau Boleh diutarakan? Pada saat di kelas itu kan Pak, ribut gitu Pak. Jadi karena saking semangatnya mungkin Pak dalam belajar gitu ya kan. Apalagi kalau udah ketemu sama teman-teman gitu kan. Itu mereka itu entah apa aja yang dia omongin, cuman ada aja gitu Pak. Udah bikin keselin, tapi masih ada positifnya gitu ya? Iya, Pak. Pandai lah mungkin dalam mencairkan suasana gitu Pak. Terus pernah nggak Rahma nelaktir kamu? Sering Pak. Iya Pak. Mungkin apa ya? Gak ringan Pak. Bisa membantu orang lain, suka membantu orang lain. Aisyah, kenal sama Adis nggak? Kenal. Kenal selama di PPL. Selama PPL itu Adis di matamu gimana? Adis itu Pak, di mataku dia baik, sopan orangnya kan Pak, terus bisa jadi pemimpin. Ada nggak yang pernah Adis buat kamu kesel selama PPL? Sampai saat ini belum ada Pak. Serius? Iya Pak, serius. Orangnya ada loh. Iya Pak. Oke, Ajis, kenal ketiganya? Kenal Pak? Oke, yang kenal di PPL cuma si Aisyah ya? Iya Pak. Oke, di matamu si Yandi gimana? Di mata saya Yanti itu orangnya memang memiliki tekad yang tinggi dan mungkin lebih banyak aplikasi daripada teori. Yandi kalau dipuji jangan terbang ya. Terus Kalau memang sudah ada amanah yang diberikan kepada si Yanti Pak, dia pasti profesional. Oke. Dan di dalam menjalani tanggung jawabnya itu nggak tanggung-tanggung. Itu yang saya tahu Pak. Luar biasa pujiannya loh. Langka nggak orang seperti ini? Langka Pak. Oh, berarti kamu manusia langka loh. Kalau langka itu harus dijaga loh, nanti takut punah. Harus dilindungi Pak. Iya, itu kode loh, sinyal. Yanti udah natang-natang Ajis loh. Jangan grogi ya, jangan grogi, santai aja, oke. Di matamu si Rahma gimana, Ajis? Si Rahma Pak, ini jujur atau boleh bohong Pak?
hanya kamu dan Tuhan yang tahu nanti jawabannya. Silakan. Oh, jujur saya menemukan Rahma itu mengingatkan saya dengan kawan saya sebelah. Namanya Sarwan. Dia itu sama seperti Rahma. Orangnya nggak suka basa-basi, sukanya poin-poin pentingnya saja. Lalu setelah itu langsung eksekusi. Oke. Itu kalau Rahma orang yang saya tahu. Iya. Kalau Aisyah di matamu gimana? Aisyah itu memang orangnya apa? Dia terbuka dan memang lebih humble banget Pak. Lebih suka ngobrol sama kawan-kawan yang baru, tapi tidak melihat latar belakangnya Pak. Semuanya sama. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Pernah nggak kalian mempunyai rasa sifat malas? Pernah Pak? Pernah. Malas itu tak ada obatnya loh. Obatnya adalah diri kita sendiri. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Bagaimana cara Anda mengatasi rasa malas, tekanan dari luar tentang adanya pengalaman kalian mendapatkan misalnya nilai ujian rendah? Saya mulai dari Aisyah dulu. Apa dari Pak ya? Iya, apa? Sedikit belajar kan Pak. Iya. Terus menyelesaikan masalah-masalah tentang kemalasan itu. Oke, ada lagi? Cukup. Oke. Yanti. Kalau saya pribadi Kak, untuk menghilangkan rasa malas itu pertama saya harus ingat tujuan saya itu apa, Iya. gitu kan. Terus kemudian kalau saya lagi malas lagi gitu kan, malas kali gitu kan Kak, saya beristighfar. Oh, gitu. Iya, beristighfar. Gitu kan Kak. Saya harus ingat tujuan saya apa di sini gitu kan. Mungkin dengan itu saya baru bisa semangat lagi gitu Pak. Dengan kawan-kawan. Iya. Kalau Rahma? Pernah Pak, di semester 1 itu memang turun banget Pak prestasinya, soalnya di situ lah mulai kayak malas kuliah. Bukan di semester akhir ini Pak, Iya. tapi di awal. Di awal ya? Iya, di awal saya dapat itu Pak, karena malas sekali Pak untuk masuk kampus. Contohnya saya Pak, kalau udah ada libur itu Pak, Sabtu Minggu, Iya. saya Pak berusaha kayak mana caranya bisa pulang kampung, pulang kampung. Nah, jadi pada saat pulang kampung itu Pak, bukan waktu 1 hari 2 hari, saya menambah tuh Pak, bisa 2 sampai 3 minggu di kampung Pak. Iya. Jadi karena malas kuliah, ya udah saya lebih betah di kampung Pak. Makanya di semester 1 itu nilai saya anjlok, tapi itu orang tua mengancam Pak, Iya. kalau besok nggak berangkat ya udah nggak usah lagi kuliah, Iya. pulang aja sekalian Iya. dengan orang tua. Jadi di sini Pak, dari ancaman itu saya jadi termotivasi. Soalnya orang tua ngapain lah kuliah kalau lebih lama menghabiskan waktu di kampung daripada di tempat kuliah. Nah, jadi dari situ Pak saya termotivasi lah, adalah tujuan kuliah itu udah bisa saya pegangkan Pak, karena tujuan kesini kan Pak pergi menuntut ilmu dan supaya cepat menyelesaikan pendidikan. Nah, jadi dari kemalasan itu saya belajar, kalau enggak saya kerjakan pada saat saya mengingat itu Pak, pasti bakal nggak dikerjain Pak. Mengulur-ulur waktu, nanti besok nggak bakal jadi Pak. Jadi kalau udah dapat tugas hari ini, baiknya dikerjakan secepat sedemikian mungkin. Oke. Jadi Yanti, Aisyah, kalau Rahma nanti malas, ancam ya. Oke Ajis, gimana caranya mengatasi sifat malasnya yang ada dalam dirinya? Kalau selama perkuliahan Pak, mungkin cuma satu, ya pesan orang tua. Iya. Itu aja Pak. Itu aja intinya ya, ingat pesan orang tua. Ya, pesan orang tua Pak. Oke. Bagaimana cara kalian agar tetap konsisten sehingga tidak melenceng dari tujuan atau pesan orang tua kalian ketika mengamanahkan kalian kuliah kepanjanggungan? Saya mulai dari Yanti. Pastinya setiap orang itu pernah tidak konsisten, layu gitu kan, Iya, betul. kurang semangat. Nah, saya
kalau capek ya istirahat gitu kan. Kayak misalnya kalau ada masalah gitu kan, yang membuat semangat kita turun, saya tuh kebiasaan tidur habis isya. Kemudian baru saya bangun itu rasanya segar gitu dari hari. Kalau Aisyah? Itu Pak, pertama kita harus ingat apa target kita yang ingin dicapai itu Pak. Terus ingat pesan orang tua itu aja Pak. Oke. Kalau Agis? Kalau saya Pak mungkin lebih kepada bagaimana mengetahui porsi diri sendiri Pak. Karena seringkali kita itu nggak bisa konsisten, mungkin ada yang salah dalam prinsip kita, ada yang salah mungkin dengan mimpi kita ataupun dengan caranya. Jadi kalau kita tahu porsi kita memang kita itu biasa aja dan mungkin dari hal yang biasa itu pada bahagia. Kalau sudah bahagia pasti konsisten. Berarti sering melakukan muhasabah diri. Sering Pak. Oke, ya. Kalau Rahma? Kalau saya Pak, mungkin karena sebelumnya sudah terbiasa banyak pergaulan bersama kawan-kawan kan Pak, jadi sudah sampai di sini jadi tertutup Pak. Baru-baru kesini kan Pak cuma ngekos sendiri, di situ belum ada kawan. Jadi pada semester 2-nya saya berinisiatif lah Pak pindah kos, baru mencari kawan-kawan yang satu frekuensi lah Pak. Nah di situ kami memang yang kami satu kos itu memang khusus pendatang di Mandailing ini. Ada yang dari Sibolga, ada yang dari Rantu, ada yang dari Prapat. Di situ kami memang pendatang Pak. Nah jadi di situ kami tukar-tukar pikiran lah Pak. Karena tujuan ke sini kan diamanahkan untuk menuntut ilmu. Nah jadi yang sebelumnya masih ada sifat malas dari dalam diri. Nah jadi karena sama-sama anak rantau lah disitulah Pak timbul lagi niat untuk semangat Pak. Sering tukar pikiran? Iya Pak. Tapi pikirannya nggak tukar.